Shalom, salam jumpa di renungan harian kita, Selasa 14 Juni 2022. Bacaan-bacaan suci besok, bacaan pertama diambil dari 1 Raja-Raja 21 ayat 17 sampai dengan 29. Injil diambil dari Injil Matius 5 ayat 43 sampai 48. Dalam Injil hari ini, Yesus memanggil para pengikutnya untuk melakukan perubahan pemikiran secara radikal. Ia berkata, "Kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu." Ide itu bisa dianggap gila. Yesus memberi arti baru pada sebuah hukum lama. Ia mendefinisikan dengan tepat siapa sesama kita sampai sudut yang paling jauh, yakni musuh. Ajaran Yesus ini tidak main-main, karena ia sendiri sudah menjalankannya. Demikianlah kabar baik tentang Kristus menuntut cinta yang lebih sempurna, yakni cinta terhadap teman dan terhadap musuh. Bagaimana kita bisa mencintai seseorang yang menyakiti kita? Mengapa kita harus mencintai musuh kita? Kita harus mencintai musuh bukan karena mereka layak diperlakukan dengan cara seperti itu, tetapi karena Tuhan ingin mereka diperlakukan dengan penuh cinta kasih dan rahmat. Tuhan itu baik kepada semua orang. Cintanya mencakup orang suci dan orang berdosa. Tuhan mengajak kita seperti Dia, yakni mencari kebaikan dalam diri setiap orang, bahkan dalam diri orang-orang yang membenci dan menyiksa kita. Kasihilah orang lain, termasuk orang-orang yang tidak tahu berterima kasih dan egois terhadap kita. Yesus berkata, "Kasihilah musuhmu." Apa yang ia maksud dengan kata-kata ini? Baiklah kita mempertimbangkan bahwa dia sedang berbicara tentang murid-murid dan orang-orang yang menganiaya mereka. Musuh di sini berarti orang-orang yang membenci para murid, bukan orang-orang yang dibenci para murid. Murid-murid Yesus dipanggil untuk tidak membenci siapapun, namun tidak bisa dihindari, ada saja orang-orang lain yang membenci mereka. Para murid tidak bisa mengendalikan bagaimana orang lain memperlakukan mereka. Yang bisa mereka lakukan adalah mengendalikan sikap mereka terhadap orang-orang itu. Yesus memerintahkan kepada kita agar tidak membalas kebencian dengan kebencian atau permusuhan dengan permusuhan. Ia mengatakan dengan jelas bahwa kita tidak boleh mengecualikan satu orang pun dari kasih kita. Tidak peduli apa yang telah mereka lakukan atau akan mereka lakukan terhadap kita. Itulah cara hidup Yesus sendiri. Ketika orang-orang membawa dan mempermalukannya di kayu salib, ia masih dapat berkata, "Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Saudara-saudari yang terkasih, hal terbaik yang bisa kita lakukan sehubungan dengan musuh kita adalah memaafkan mereka. Baiklah kita katakan kepada diri kita sendiri bahwa mereka bertindak dalam ketidaktahuan dan suatu hari kebenaran akan mendatangi mereka. Saat kita memaafkan, itulah langkah menuju penyembuhan. Sebab penyembuhan mensyaratkan satu hal, yakni pengampunan. Kita mengampuni maka akan mewujudkan perdamaian di dalam hati kita. Maka saudara-saudari, marilah kita saling mengampuni dan mewujudkan cinta di dalam hidup kita masing-masing. Ketika kita mampu mewujudkan cinta kasih di dalam hidup kita, maka pengampunan juga akan terwujud dan akan terrealisasi dalam hidup kita. Yesus juga telah melakukannya, yaitu mengampuni semua orang berdosa dan sekaligus mengampuni orang yang telah menyalibkan Dia. Semoga Tuhan memberkati kita semua. Amin.